Halo semuanya, saya Eko Kurniawan. Sekarang kita akan bahas tentang unit returning function di Kotlin. Function itu sebenarnya di Kotlin ada dua jenis. Pertama itu dia tidak mengembalikan nilai atau data, dan yang kedua itu function yang mengembalikan nilai atau data. Nah, function-function yang sebelumnya sudah kita praktekkan semuanya, itu sebenarnya function-function yang tidak mengembalikan data. Sebenarnya, function-function itu yang sudah kita buat sebelumnya itu ya, dia mengembalikan tipe data unit. Jadi ada tipe data yang namanya unit. Nah, di mana tipe data unit ini sebenarnya tanda bahwa function ini tidak mengembalikan data. Jadi biasanya kalau function itu tidak mengembalikan data, dia return datanya adalah unit. Ya mungkin agak sedikit aneh gitu ya. Kok return data unit tapi kok nggak ngembaliin data? Jadi itu semacam kayak penanda doang sih kalau ini function ini memang tidak mengembalikan apa-apa. Nah, atau di bahasa pemrograman yang lain, kayak misalnya di Java mungkin itu istilahnya namanya void. Jadi kalau di Kotlin itu namanya unit. Nah, penulisan unit itu dalam function yang tidak mengembalikan data itu sebenarnya tidak wajib. Jadi kalau kita nggak nyebutin tipe datanya unit pun sebenarnya udah langsung otomatis dia jadi unit. Nah, namun jika kita bisa menulisnya, data pengembaliannya, kita juga bisa menuliskannya menggunakan kata unit. Jadi kalau kita nggak menuliskannya, maka secara otomatis juga dia tipe datanya unit. Tapi kalau kita mau eksplisit menuliskannya, kita bisa menggunakan kata kunci atau tipe data unit. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Jadi ini ada sebuah function namanya fun print hello. Di sini ada parameternya. Nah, untuk menyebutkan kalau function ini tidak mengembalikan data, kita bisa menggunakan titik 2. Di sini return value-nya adalah return datanya adalah unit. Dengan kita menyebutkan ini unit, sebenarnya otomatis nanti function ini tidak wajib mengembalikan data. Nah, ini kalau diperhatikan nanti di IDE-nya si IntelliJ IDEA, ini warnanya agak sedikit abu-abu. Itu nanti artinya apa? Artinya ini sebenarnya ini nggak wajib diketik unit ini. Jadi kita sebenarnya bisa hapus. Jadi sama seperti yang function-function sebelumnya yang kita bikin kan nggak pakai unit ya. Itu sebenarnya by default udah otomatis langsung unit. Tapi dia tidak wajib. Oke, biar lebih enak kita langsung bikin functionnya. Untuk coba praktekkan, di sini misal kita bikin unit returning function. Oke, kita bikin main. Di sini misalnya kita bikin fun print hello. Nah, kita bisa bikin seperti ini. Tapi kalau teman-teman perhatikan, saya akses ya, print hello. Bentar, keluarin autocomplete-nya dulu, print. Nah, ketika saya akses print hello, maka lihat di sini. Di sini ada return function-nya, namanya unit. Jadi kalaupun kita tidak mendefinisikan titik 2 unit, dia by default sebenarnya udah unit. Jadi ini ya buat ngasih tahu aja teman-teman kalau sebenarnya saat kita bikin function yang tidak mengembalikan data, itu sebenarnya dia bikin fungsinya adalah titik 2 unit seperti ini. Jadi ini nggak wajib ya, tapi kalau teman-teman perlu tahu jadinya seperti ini. Nah, di sini kita bisa contohnya print hello. Hasilnya sebenarnya sama aja, entah itu kita masukkan atau enggak. Jadi intinya penggunaan return value unit ini sebenarnya tidak wajib di Kotlin. Beda kayak di Java tuh kalau nggak ngembalikin nilai wajib memasukkan kata void. Tapi kalau di Kotlin itu nggak wajib. Jadi unit ini nggak wajib. Mungkin rata-rata kalau teman-teman lihat orang lain bikin program mungkin emang jarang juga nyebutin pakai unit ini. Rata-rata sih bikin function ya seperti ini. Kalau dia emang tidak mengembalikan data. Oke, tadi udah kita bahas tentang unit. Nah, next-nya kita akan bahas beneran function yang mengembalikan data.